kelompok 2 yaitu untuk membahas tentang multikulturalisme. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dimasana dengan NIM D1051231012. Perkenalkan, nama saya Fitra Hayu dengan NIM D1051231042. Perkenalkan, saya Nur Ayuda dengan NIM D105123104. Perkenalkan, saya Nisa Andi dengan NIM D1051231005. Perkenalkan, nama saya Lisa Agustin dengan NIM D105123181. Perkenalkan, saya Raden Lais dengan NIM D1051231083. Sebelum masuk ke bahasan lebih lanjut tentang multikulturalisme, tentunya kita harus tahu apa itu multikulturalisme. Nah, multikulturalisme adalah sebuah filosofi atau yang sekarang kita kenal sebagai ideologi yang menghendaki persatuan dan kesatuan di perbedaan yang ada di masyarakat atau di suatu kelompok. Nah, multikulturalisme atau keberagaman itu tercipta karena adanya perbedaan. Yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang banyak sekali keberagamannya, dimulai wilayah, kebudayaan, agama, kelas, suku, dan istiadat yang banyak sekali. Dan hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang multikulturalisme. Namun, perbedaan tersebut tidak menjadikan halangan bagi Indonesia untuk bersatu dan menjadi kesatuan yang utuh dalam sebuah negara. Hal tersebut menjadi ciri khas Indonesia yang patut kita jadikan kebanggaan, karena sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi bertujuan, itu menjadikan sebuah cerminan kita sebagai negara multikulturalisme untuk terus bersatu walaupun kita berbeda. Nah, berbeda inilah yang menjadikan sebuah kebanggaan kita, karena walaupun kita berbeda, kita tetap menjadi satu kesatuan itu. Ada 5 jenis multikulturalisme. Yang pertama, ada multikulturalisme isolasi, yaitu berbagai masyarakat yang hidup secara mandiri dan terlibat dalam hubungan normal yang saling mengenal satu sama lain. Artinya, saling menerima perbedaan, tapi masing-masing berusaha untuk mempertahankan budaya mereka. Kedua, ada multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Membenarkan kebebasan bagi kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya mereka. Begitu pun sebaliknya, kaum minoritas tidak menantang kaum dominan. Yang ketiga, ada multikulturalisme otonomi, yaitu masyarakat plural yang kelompok-kelompok kultural utamanya berusaha mewujudkan kesetaraan. Mereka menantang kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu kelompok yang semua kelompoknya bisa eksis sebagai mitra yang sejajar. Yang selanjutnya adalah multikulturalisme digital atau interaktif, di mana suatu masyarakat kultural ini lebih berfokus pada pembentukan atau penciptaan kerjasama tanpa adanya kolektif. Nah, jenis multikulturalisme ini untuk menegaskan dan mencerminkan perspektif-perspektif distintif, yaitu untuk membedakan antara satuan bahasa dari mereka. Nah, jadi yang terakhir adalah multikulturalisme kosmopolitan. Dimaksud dari multikulturalisme kosmopolitan ini adalah upaya untuk penghapusan batasan-batasan kultural dalam suatu masyarakat, di mana suatu individu itu tidak terikat atau tidak terlibat dalam suatu kebudayaan tertentu. Di sini kita akan masuk pada multikulturalisme di Indonesia. Masyarakat multikultural adalah sebuah masyarakat yang terbentuk dari bermacam-macam suku, ras, agama, dan keanekaragaman lainnya. Masyarakat multikultural di Indonesia adalah sebuah masyarakat yang berdasarkan pada ideologi multikulturalisme atau Bhinneka Tunggal Ika. Multikulturalisme menjadi ciri khas di Indonesia. Adanya beragam suku, budaya, dan hal-hal lain yang setiap wilayahnya berbeda menjadikan Indonesia memiliki ciri khas. Nah, namun hal itu tidak menjadi perpecahan di Indonesia, melainkan menjadi faktor persatuan yang sesuai
sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun tetap satu jua. Nah, di sini ada contoh multikulturalisme. Pada gambar ini merupakan berbagai macam-macam agama. Nah, inilah merupakan salah satu contoh multikulturalisme di Indonesia. Selanjutnya itu ada faktor pendorong. Nah, faktor pendorong yang pertama adalah faktor sejarah, di mana di sejarah ini mengungkapkan adanya masyarakat yang mengalami perpindahan ke daerah lain dan mereka bangga atas minoritas mereka, dan ini pernah terjadi di negara maju juga, misalnya Kanada, Amerika, dan sebagainya. Nah, ada juga di faktor sejarah ini mereka individu itu merasa nasionalisme mereka itu lebih kuat dibandingkan dengan negara lain. Yang selanjutnya itu adalah letak geografis. Letak geografis, ketika kita berbicara tentang Indonesia, Indonesia itu terdiri dari sekitar 17.000 pulau. Nah, dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali agama, ras, budaya yang menjadi suatu kebanggaan ataupun kekayaan bagi Indonesia. Dan selanjutnya juga letak geografis ini menjadikan Indonesia itu posisinya strategis. Nah, mudah untuk digapai oleh negara asing untuk mengalami yang namanya akulturasi budaya. Yang selanjutnya integrasi nasional, di mana ini salah satu penyatuan dari berbeda-bedanya tadi, ras, budaya, agama, dan sebagainya, tetapi tidak mengalami perpecahan. Yang selanjutnya adanya pengaruh kebudayaan asing. Nah, pengaruh dari kebudayaan asing ini karena adanya globalisasi yang menganggap negara itu tidak ada batasannya. Baik, pengaruh ini bisa berupa pengaruh negatif ataupun pengaruh yang positif. Dari ini kita harus benar-benar mencari pengaruh yang positif. Dan selanjutnya kondisi iklim, di mana kondisi setiap daerah itu berbeda-beda. Ini yang menyebabkan adanya berbagai, misalnya dari pekerjaan. Ketika kita lihat di pantai itu identik sama mata pencarian nelayan. Ketika kita di pegunungan itu lebih ke perkebunan dan sebagainya. Yang keenam, keanekaragaman ras dan budaya. Ketika kita berbicara tentang Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu sudah menyatakan bahwanya adanya keberagaman ataupun agama yang banyak di Indonesia. Nah, yang diakui di Indonesia itu ada 6. Yang selanjutnya ras. Ketika kita berbicara tentang ras, di Indonesia itu banyak sekali ras-ras yang ada yang menjadi suatu kekayaan bagi Indonesia. Ada 3 tantangan multikultural dalam tentang ruang publik. Yang pertama, tidak terlaksanakan dengan baik kebebasan berbicara di ruang publik. Hal ini dikarenakan ruang atau media yang digunakan terkadang malah menjadi ruang konflik, sehingga sebagian masyarakat jarang mengungkapkan pendapatnya sesuai dengan hak yang dimilikinya, terutama berbicara di ruang publik. Yang kedua, masih belum terpenuhinya jaminan aktivitas pers dalam melaksanakan tugasnya. Di beberapa konflik yang seharusnya diuji dan dicari solusinya melalui pers tidak ditemukan solusi dikarenakan aktivitas pers yang dibatasi, sehingga hilangnya kebebasan pers yang ikut adil dalam penyelesaian konflik. Yang ketiga, tidak terjadinya diskriminasi dalam pelaksanaan kebebasan berserikat, terutama di ruang publik. Diskriminasi terhadap seseorang atas faktor keberagaman atau perbedaan yang tidak sesuai dengan hak kewarganegaraan yang dimiliki rakyat Indonesia. Dari penjelasan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa multikulturalisme atau keberagaman yang ada di Indonesia menjadi potensi untuk Indonesia terus maju. Menjadikan Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dari banyaknya negara yang ada di dunia ini. Nah, namun tentunya tantangan tidak lepas dari apa yang sedang terusahakan. Dan karena itu, mari kita terapkan persatuan untuk terus menjaga keberagaman yang ada di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan melestarikan kebudayaan atau perbedaan dari kebudayaan yang ada di Indonesia, bersikap toleransi dan tidak merendahkan kebudayaan lain yang memang berbeda dari kita. Karena kembali lagi kita berpegang pada semboyan
Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap tujuan. Oleh karena itu, multikulturalisme tidak menjadi halangan untuk kita terus bersatu, terus menjadi satu kesatuan yang ada di Indonesia, melainkan menjadi kekuatan bahwa kita negara yang kuat di bawah perbedaan yang ada di Indonesia. Kita semua berbeda, itu hebat karena kita semua unik. Tanpa keberagaman, hidup akan sangat membosankan. Saya tahu menjadi berbeda kadang bisa sulit, tetapi bisa juga ada kekayaan yang luar biasa. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.